Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan pembelajaran kita, mari kita renungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam firman ini, dari dulu kita dilatih untuk mendengarkan khotbah, sekalipun belum mengerti Alkitab. Khotbah adalah penyampaian hasil renungan seseorang atas bagian-bagian tertentu Alkitab. Jadi, kita sudah bisa mendengarkan hasil kajian dan hasil renungan orang lain tanpa kita sadari. Sebenarnya pikiran kita sudah terpola untuk menerima sesuatu yang sifatnya penjelasan, ilustrasi, garis besar, dan simpulan. Selama mendengarkan khotbah, itulah kita menerima petunjuk. Ada petunjuk yang memang pas berguna untuk kita saat itu, ada juga yang menunggu sampai beberapa waktu. Ternyata apa yang kita dengarkan itu terjadi sungguh-sungguh. Intinya, tidak ada khotbah yang akan sia-sia sepanjang ia disiapkan dengan baik dan dengan hati-hati yang mengabdi kepada Tuhan. Maka Roh Kudus menanamkan beberapa hal dari khotbah tersebut dalam pikiran dan hati kita. Hal-hal penting atau hal-hal yang belum kita pahami akan disimpan oleh Tuhan untuk satu kali dibangkitkan karena perlakuan untuk kita ataupun orang lain. Kesaksian yang mengutip firman Tuhan juga bisa dipakai Tuhan untuk menjadi petunjuk bagi kita. Sekarang ini banyak podcast yang populer dan menginspirasi banyak orang untuk mempelajari hidup orang lain. Dengan mengutip satu saja ayat yang dibungkusnya dengan kisah kehidupan yang relevan, dapat menjadikan ayat itu seperti dikhotbahkan dengan cara baru. Alkitab yang dibaca juga memberi petunjuk ketika dibaca secara langsung tanpa dijelaskan. Orang menyebutnya rema. Walaupun arti sebenarnya tidak bisa dibatasi hanya untuk arti tertentu, kita dapat memakai pengertian populer di mana sesuatu yang kita baca kemudian menjadi begitu hidup untuk hati kita. Saya menyebutnya inspirasi Roh Kudus. Sangat sering saya membaca Alkitab di pagi atau siang hari. Dalam perjalanan merenungkannya, pada saat-saat itu saya sangat syukuri karena Tuhan begitu hidup berkata-kata kepada kita. Apa yang saya baca langsung seperti diajari langsung oleh Roh Kudus. Sehingga saya ingin sekali membagikan segera kepada orang-orang lain. Kalau kita sering membaca firman-Nya, tidak pernah ada kata kekurangan, bahkan bukan. Selalu banyak bahan. Dengan dua cara inilah Alkitab menuntun kita melalui khotbah atau kesaksian dan melalui bacaan langsung. Lalu kenapa banyak orang suka bilang, kok Tuhan tidak berbicara kepada saya? Ya, untuk menuntun saya. Mungkin masalahnya adalah kita memang jarang mendengarkan khotbah, tidak suka kesaksian atau memang tidak pernah baca Alkitab. Untuk itu, mari anak-anak mulai hari ini siapkan waktu dan yang khusus untuk membaca Alkitab. Disiplinlah dari diri untuk selalu melakukannya. Bukankah kita tahu bahwa firman-Nya bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kesimpulan pada renungan kita pada pagi hari ini yaitu berdisiplinlah diri membaca firman Tuhan akan membuat kita semakin teguh dan dikuatkan dalam menjalani kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang menuntun jalan hidup kami sehingga kami tidak tergelincir. Kami mau berdisiplin membaca firman-Mu
Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi anak-anak, selamat melanjutkan pembelajaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.